Tradisi nyekar atau ziarah ke makam menjelang bulan Ramadan merupakan tradisi rutin umat Islam. Warga biasanya datang ke makam keluarga untuk mendoakannya. Hal itu juga yang terlihat di salah satu makam ulama penyebaran Islam bernama Tubagus Yahya yang berada di Jalan Banten, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Pada Minggu sore, makam itu didatangi ratusan peziarah. Mereka rutin datang setiap tahunnya ke makam ulama Tubagus Yahya dan makam ulama lain yang masih berada di satu komplek. Peziarah berdoa supaya kondisi ke depan lebih baik. Para peziarah itu datang dari berbagai daerah, seperti Bogor, Banten, Jakarta, Palembang, dan lainnya. Biasanya dari keluarga kami setiap menjelang bulan Ramadan itu biasa keliling untuk ziarah. Yang pertama khususnya ke orang tua dulu. Biasa orang tua udah berjalan, baru kita keliling Bandar Lampung. Nah ini kalau tadi saya lihat baru keluar dari makam Tubagus ya. Nah apa ritual atau seperti apa jelang puasa rutin itu ya? Rutin. Tradisi nyekar menjelang bulan suci Ramadan juga menjadi berkah tersendiri bagi warga sekitar lokasi makam. Biasanya, sepekan menjelang puasa, lokasi makam itu mulai ramai oleh para penjual bunga dadakan. Mereka mengaku mendapatkan rezeki dan berkah dengan berjualan bunga. Ya, Bu. Bisa jelasin manfaatnya apa? Ya, rezeki lah bisa bantu perekonomian keluarga. Berapa harganya, Bu? Tergantung dia. Kalau yang bunga tabur mah 5 ribuan. Terus? Kalau yang botolan 10 ribu, 5 ribu. Tradisi nyekar atau ziarah ke makam keluarga dan makam ulama itu biasanya semakin ramai pada H-1 Ramadan. Harsadi Saputra laporkan dari Bandar Lampung. Menjelang datangnya bulan Ramadan, manusia gerobak, gelandangan, dan pengemis kian menjamur di pinggir jalan. Keberadaan mereka kian mudah ditemukan dibandingkan dengan hari biasanya. Di antaranya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Raden Intan, dan Jalan Kartini Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Minggu siang. Para pengepul barang bekas yang membawa gerobak atau biasa disebut manusia gerobak berbaur dengan pengemis dan gelandangan di pinggir jalan tersebut. Tak jarang mereka turut serta membawa anak-anaknya. Mereka berkumpul sepanjang hari berharap bantuan dari warga yang melintas. Terkait hal ini, petugas Pol PP mengaku akan menaikkan intensitas penertiban kepada manusia gerobak, pengemis, dan gelandangan selama Ramadan. Selain terkadang meresahkan, para penyandang kesejahteraan sosial itu juga kerap mengganggu pemandangan jalan kota. Pasti tertibkan kan gitu. Di tahun-tahun yang sebelumnya juga kita tertibkan supaya jangan sampai warga masyarakat komplain bahwa kenapa ada yang menghambat kelancaran arus lalu lintas yang ditertibkan. Petugas Pol PP juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak memberikan bantuan kepada mereka yang mangkal di pinggir jalan. Warga diminta untuk menyalurkan sedekahnya di tempat resmi seperti panti asuhan, panti sosial, atau tetangganya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung resmi melarang tempat hiburan malam beroperasi selama bulan Ramadan 1442 Hijriah. Larangan ini disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana pada Sabtu lalu. Tempat hiburan malam yang diwajibkan tutup selama bulan Ramadan yakni diskotik, tempat hiburan karaoke, panti pijat, panti kebugaran, dan arena biliar. Selain untuk mencegah penularan COVID-19, tujuan utama penutupan tempat hiburan malam itu untuk menciptakan suasana aman, nyaman, dan khusyuk bagi masyarakat umat Islam saat melaksanakan ibadah puasa. Kita ingatkan dulu. 1, 2, 3 kita ingatkan. Kalau masih tidak bisa diingatkan, karena apa? Bukan maunya kita pemerintah kota, tapi udah ketetapan dari pusat. Pusat provinsi kita harus menjalani semuanya. Kalau semuanya sudah normal, ya seperti biasa.
tidak ada yang namanya kita halang-halangi untuk mereka untuk memberikan, ya itu kan namanya kafe, ini kan namanya tempat silaturahim, dan kita nggak ada menghalang-halangi. Tapi Selama bulan Ramadan, tim gabungan Satgas COVID-19 dan aparat keamanan akan menaikkan intensitas razia di lokasi hiburan malam. Jika ada tempat hiburan malam yang tetap beroperasi, maka akan diberi sanksi, mulai secara lisan berupa imbauan hingga sanksi terberatnya yakni penutupan paksa dan pencabutan izin usaha. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan seluruh kepala daerah di Lampung serentak membuat aturan larangan mudik lebaran bagi aparatur negeri sipil atau ASN. Larangan itu berlaku untuk mudik atau melakukan perjalanan keluar provinsi saja, sementara untuk mudik antar kabupaten masih diperbolehkan. Larang mudik lebaran 2021 bagi ASN ini sesuai instruksi dari pemerintah pusat. Bagi ASN yang melanggar larangan mudik akan dikenakan sanksi disiplin. Tidak hanya ASN, larangan mudik lebaran juga diberlakukan bagi masyarakat umum. Di Bandar Lampung sendiri nantinya akan memperketat masuknya warga dari luar provinsi. Warga yang boleh masuk Bandar Lampung diwajibkan memiliki surat rapid test antigen dan rapid test genose, atau memiliki surat bukti telah divaksinasi COVID-19. Melarangnya kalau dari Bandar Lampung dari Panjang ke Kedaton ya enggak lah, tapi dari Jakarta, dari Jogja, dari sana nggak boleh gitu loh, atau dari Palembang segala macam, kita hindari dalam hal itu supaya ini kita bisa jaga dengan ketat. Apalagi saya berkepentingan, wali kota, bupati, kita dalam posisi yang cukup bagus COVID-nya, jangan sampai timbul masalah. Larangan mudik lebaran itu untuk menekan angka penularan COVID-19 yang hingga kini masih mencemaskan. Aturan larangan mudik itu akan diberlakukan mulai dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Di Bandar Lampung sendiri, petugas gabungan dari tentara, polisi, Satgas COVID-19 dan Pol PP akan melakukan penjagaan di 4 titik pintu utama masuk Bandar Lampung, yakni di depan pintu gerbang ITERA Sukarame, Jalan Soekarno-Hatta Panjang, Jalan Sumatera Lintas Barat Kemiling, dan Bundaran Raden Inten Raja Basa. Mereka bertugas selama 24 jam pada masa larangan mudik lebaran itu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.